Selain memiliki hamparan alam yang indah, Lampung Barat juga merupakan pusat penghasil kopi yang sangat dikenal di Indonesia bahkan mancanegara. Tidak hanya fokus pada pengembangan dan pelestarian budaya, Kabupaten Lampung Barat di bawah pimpinan Bapak Haji Parusil Mapsus SPD memberikan perhatian yang sangat serius pada perkembangan literasi di Kabupaten Lampung Barat. Melalui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018, pemerintah terus mendorong geliat literasi di daerah. Rumah-rumah baca semakin banyak bermunculan, pojok-pojok baca di tempat umum, bahkan kebiasaan membaca di sekolah dan masyarakat terus ditingkatkan. Tim Gerakan Literasi Daerah dipimpin langsung oleh Ibu Bupati menambah semangat geliat literasi di Kabupaten Lampung Barat. Pemerintah daerah pun terus berkomitmen mendukung gerakan peningkatan minat baca masyarakat demi mewujudkan Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Literasi. Tim Siniar Kelasa, Kantor Bahasa Provinsi Lampung, mendapat kesempatan bertemu dan berbincang dengan Bupati Lampung Barat membahas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 dan komitmen peningkatan literasi di Kabupaten Lampung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bahasa, daun salam ditumpukan jerami, terinjak-injak orang sekampung. Terimalah salam dari kami, salam anjak bumi Lampung. Tabiun, Ya pun, salam literasi. salam literasi. Sahabat bahasa, senang sekali saya Parias dapat menyapa Anda dalam program Ruang Temu di kanal YouTube Siniar Kelasa Kantor Bahasa Provinsi Lampung, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek. Ruang Temu kali ini akan berbincang tentang literasi. Sahabat bahasa, pernahkah Anda membaca informasi terkait literasi di Provinsi Lampung? Pasti sudah. Saya yakin kita sudah sama-sama tahu bahwa hasil Indeks Aktivitas Literasi Membaca Kemdikbud tahun 2019 menyebutkan bahwa Lampung berada pada posisi yang cukup tertinggal dengan provinsi lain di Indonesia. Sebagai contoh, pada dimensi literasi budaya membaca yang merepresentasikan kebiasaan masyarakat untuk mengakses bahan bacaan literasi, Lampung berada pada posisi kedua terendah dengan kategori merah atau sangat rendah. Permasalahan ini tentu harus disikapi dan perlu kerjasama yang kuat antar berbagai macam pihak untuk menanggulangi masalah ini. Salah satu kabupaten di Provinsi Lampung membuat peraturan bupati untuk meningkatkan kualitas literasi di daerah. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 lahir di kabupaten ini sebagai upaya konkret untuk meningkatkan upaya pembangunan melalui literasi. Dan sahabat bahasa, saat ini saya tengah bersama dengan orang nomor 1 di kabupaten tersebut. Beliau adalah sosok inspiratif yang sempat meraih penghargaan Cindar Bumi tahun 2021 sebagai Kepala Daerah Pembangkit Komoditi Pertanian. Beliau Bupati Kabupaten Lampung Barat, Bapak Haji Parusil Mapsus SPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah berkenan hadir di Ruang Temu. Ya. Saya Parias, Narakata Ruang Temu. Sahabat bahasa, masyarakat Lampung Barat akrab menyapa Pak Bupati dengan sapaan Pak Ci. Pak Ci, Saya mohon izin Pak Bupati memanggil dengan sapaan yang sama, boleh? soleh. Terima kasih Pak Ci. Pemirsa, obrolan kita dalam Ruang Temu kali ini akan banyak membicarakan tentang Peraturan Bupati tahun 2018 nomor 19. Nah, saya akan mengawali terlebih dahulu obrolan ini dengan pendapat Pak Ci tentang literasi di Provinsi Lampung dan terutama di Kabupaten Lampung Barat. Tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa untuk literasi kita saat ini Lampung cukup tertinggal. Nah, bagaimana tanggapan Pak Ci terkait hal ini? Ya. Jadi kalau bicara literasi, tadi apa yang disampaikan dengan IAS, Pak Bupati kan nama lengkapnya Parusil Mapsus, biasa dipanggil dengan Pak Ci. Ini literasi juga. Ya. Nah, jadi bicara masalah literasi, ya, terutama di Provinsi Lampung, menurut hemat Pak Bupati, hampir sama dengan indeks penilaian yang sudah dilakukan oleh beberapa lembaga. Memang literasi kita di Lampung ini, khususnya di Lampung Barat, masih sangat rendah. Tetapi memang perlu dipahami, ya, mengapa Pak Bupati berpikir untuk membuat sebuah komitmen yang teguh terkait dengan literasi, karena faktor kondisi alam. Lampung Barat ini berbeda dengan kabupaten lain. Potensi yang kita miliki luar biasa, tapi sumber daya manusianya mungkin masih perlu ditingkatkan. Ini yang menjadi dasar utama
bagaimana saya menjadikan kabupaten literasi. Karena memang dengan adanya program, sebuah komitmen yang menyatakan kabupaten literasi, pemerintah daerah itu mempunyai sebuah tanggung jawab yang berat. Bagaimana caranya mengajak masyarakat untuk mulai menanamkan sebuah budaya baca. Budaya baca itu tidak mudah, ya kan? Apalagi dengan situasi teknologi yang sudah semakin canggih, yang namanya budaya baca ini sudah mulai agak ditinggalkan dan dipinggirkan. Nah, konsepnya bagaimana menawarkan pola baca dan budaya baca ini dengan nuansa yang berbeda. Dengan nuansa yang berbeda, dengan kultur yang kita miliki, yang menyatukan dengan alam. Inilah yang menjadi harapan Pak Bupati ke depan. Budaya baca ini akan tumbuh dan bangkit kembali dengan kesadaran masyarakat itu sendiri, tanpa ada katakanlah tekanan dan paksaan, tetapi murni timbul dari kesadaran daripada masyarakat bahwa dengan membaca itu kita akan mengagumkan dunia. Dengan membaca itu kita akan melihat dunia. Artinya membaca itu tidak akan mengurangi daripada waktu yang kita pergunakan, justru akan menjadi sebuah wawasan nilai tambah yang positif dalam diri kita. Baik. Poinnya adalah bagaimana mengelola sumber daya yang ada ini dengan pengetahuan yang mumpuni yang dipersiapkan oleh pemerintah kabupaten bersama dengan masyarakat melalui literasi. Kemudian Pak Cik, dalam pembuatan peraturan bupati ini ada tidak hambatan ataupun tantangan yang akhirnya membuat peraturan itu akhirnya bisa tercapai dalam waktu yang mungkin tidak singkat, begitu Pak Cik? Justru ya, kalau Pak Bupati melihat di lapangan dengan adanya komitmen Lampung Barat menjadikan kabupaten literasi, ini nih aspek dukungan dari masyarakat luar biasa. Terkait dengan apresiasi, karena memang gerakan-gerakan literasi ini tumbuh dengan kesadaran sendiri. Banyak sekali komunitas, kelompok, ya kan, yang membentuk rasa kepedekaan dan kepeduliannya. Termasuk juga para duta-duta baca yang dulu mungkin mereka adalah bagian dari orang yang punya tanggung jawab untuk membangkitkan semangat budaya. Dengan adanya program kabupaten literasi, ini menjadi kesempatan dan peluang dan ruang mereka untuk ikut terlibat aktif bagaimana menggerakkan generasi-generasi muda, termasuk juga ibu-ibu, termasuk juga bapak-bapak, untuk lebih cinta dengan yang namanya budaya membaca. Jadi kalau bicara kendala, saya pikir untuk Lampung Barat justru saya menemukan dukungan penuh, ya kan? Karena untuk membentuk pola baca, budaya baca itu kan tidak perlu dengan label yang tertentu, tetapi kita serahkan dengan masyarakat, dia modelnya apa, kesukaannya apa, kecintaannya seperti apa, polanya seperti apa, kita serahkan aja. Yang penting bagaimana membangkitkan gairah dan semangat untuk terus membaca dan mau membaca dan budaya membaca. Artinya masyarakat mendukung penuh. Sangat mendukung, terutama aparat di tingkat pekon ya. Di tingkat pekon itu artinya tingkat kecamatan, tingkat pekon itu maksudnya tingkat desa, termasuk juga di tingkat kecamatan, termasuk juga instansi-instansi yang lain juga. Jadi memang kalau bicara literasi ini sebuah program yang mungkin tidak terlalu banyak membutuhkan anggaran, ya kan? Tetapi membutuhkan sebuah konsistensi dan model-model yang mungkin perlu dengan ada sebuah keberagaman. Karena adanya keberagaman inilah yang menciptakan anak-anak itu mau membaca. Bahkan dari dulu Pak Bupati dulu kan ada lamban baca, ada pojok baca, ya kan? Ya ada juga ya banyaklah jenis-jenis macam-macam nama-namanya. Soal nama silakan. Yang penting bagaimana anak-anak itu mau megang buku. Ya itu. Jadi yang pertama pegang buku. Kalau sudah pegang buku, insya Allah nanti tertarik untuk membaca bukunya. Terkait dengan peraturan bupati ini sendiri, saya sudah baca ada 34 pasal, Pak Cik. Di situ tertera ada 3 target utama: sekolah, keluarga, dan masyarakat. Adakah skala prioritas yang mungkin ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam penanganan literasi ini, atau mungkin 3-3 menjadi target utama? Jadi kalau bicara itu 3 komponen itu kita kuatkan: sekolah, masyarakat, dan keluarga. Karena kita kalau mau jujur bicara literasi ini diawali dari keluarga. Karena keluarga ini harus mulai memberikan contoh, teladan. Ya kan, nanti anaknya akan mengikuti apa yang menjadi kebiasaan atau tradisi dalam keluarga. Nah, di sekolah pun kita sudah ada yang namanya perpustakaan sekolah. Kalau di masyarakat umum, Pak Bupati juga sudah memberikan kebijakan dengan seluruh pratin, dalam hal ini kepala desa, ya kan, untuk membuat yang namanya pojok baca, termasuk juga sudut baca, ya kan. Konteksnya apa? Dari dana APBD, dari dana desa, ya kan. Nanti jadi aparat pekon, aparat desa itu, termasuk juga ibu-ibu PKK-nya, termasuk juga tokoh masyarakatnya. Karena kebiasaan kita di pekon, ya di desa itu,
jangankan baca buku, kadang-kadang koran ditaruh di meja, seminggu kadang-kadang nggak disentuh, ya kan? Nah ini yang jadi masalah gitu. Nah sekarang kita juga ada program yang namanya membaca pagi membaca lah gitu ya, Pagi membaca. PM gitu, pagi membaca, membiasakan pagi membaca. Jadi mungkin dalam waktu-waktu yang tidak terlalu lama, pegang buku sebentar, baca sebentar untuk mendapatkan informasi dan wawasan dan pengetahuan. Iya. Jadi kebiasaan membaca itu dimulai sedini mungkin, Sedini mulai mungkin. dari keluarga, Betul. sekolah, dan juga masyarakat. Nah, kemudian Pak Ci, adakah perbedaan yang sangat signifikan antara sebelum adanya peraturan bupati ini dan setelah ada apa yang minimal ketika ada orang yang datang ke Lampung Barat kelihatan nih, oh setelah ada peraturan bupati, dulu belum ada ini, sekarang sudah ada gitu. Ya, jadi sebelum ada komitmen Kabupaten Literasi dengan sudah adanya komitmen literasi pasti berbeda. Yang pertama tentu distribusi buku, itu yang jelaskan. Mungkin kalau kemarin kita mencari buku literatur katakanlah tentang pertanian sulit didapat. Nah dengan adanya Kabupaten Literasi sudah mudah didapat. Yang kedua juga masyarakat yang ada di pelosok-pelosok juga mereka mendapatkan buku juga tidak terlalu sulit. Karena kan kita sistemnya berputar, ya kan dari pojok baca ke pokok ini ke pokok ini ke kecamatan ini saling berputar. Termasuk juga laman-laman baca yang lainnya. Jadi saya pikir dengan adanya Kabupaten Literasi ini semangat untuk membaca itu sangat bisa tumbuh sekali. Oh, baik. Karena tadi sebenarnya sebelum ke sini kami juga sempat berkunjung ke beberapa lamban baca yang ada di Lampung Barat, dan saya dengar Pak Ci juga menyempatkan untuk turun langsung mengecek beberapa lamban baca yang ada di masyarakat. Ya termasuk juga ya sekolah. kita bantu yang namanya kendaraan motor untuk keliling-keliling. Ya keliling, mamanya kita ada kegiatan. Jadi kalau pemerintah daerah seperti Pak Bupati ada kunjungan di katakanlah Kecamatan Sumberjaya. Jadi sebelum kegiatan Pak Bupati dimulai, kita mengajak kepada peserta, terutama kepada anak-anak, ini loh ada motor baca gitu. Mari kita sama-sama memanfaatkannya. Kalau di sekolah sendiri Pak Ci, tadi selain Pak Ci sampaikan ada pagi membaca, adakah suatu kebiasaan baru yang akhirnya dibuat di sekolah untuk menyemarakkan semangat literasi di Kabupaten Lampung Barat, khusus di sekolah Pak? Jadi dengan adanya Kabupaten Literasi ini, sekarang anak-anak juga banyak waktu yang istirahat itu mereka pergunakan untuk membaca gitu. Kalau dulu kan yang namanya perpustakaan itu identik bagi orang pintar. Jarang orang yang masuk ke perpustakaan itu kalau bukan orang-orang yang cerdas. Kalau orang-orang katakanlah yang mungkin tidak terlalu cerdas, terlalu pintar, mereka emoh. Nah, tapi dengan adanya pojok baca, dengan adanya lamban baca, dengan adanya sudut baca ini, semua anak itu tertarik gitu. Kenapa? Karena dia terbuka dengan umum gitu loh. Dan situasinya agak santai gitu, agak santai. Jadi anak-anak itu bisa baca buku ini. Karena saya dari awal saya sampaikan dengan seluruh guru, jangan pernah kita memaksakan kehendak dengan anak untuk membaca buku mereknya ini, judulnya ini. Nggak usah, bebaskan aja. Karena semua apa yang kita baca ini pasti ada manfaatnya. Kemudian selain pembinaan di sekolah terkait dengan program dan kemudahan akses membaca buku bagi siswa di sekolah, saya juga membaca bahwa salah satu bentuk komitmen pemerintah Lampung Barat adalah melakukan pembinaan terhadap keluarga. Nah, barangkali seperti apa upaya-upaya pembinaan yang dilakukan pemerintah kabupaten terhadap literasi di lingkup keluarga, Pak Ci? Jadi gini, kalau bicara literasi ini kan tadi sudah kita sampaikan, ada yang keluarga, ada yang sekolah, ya kan, ada juga yang masyarakat secara umum. Jadi memang kalau bicara Lampung Barat ini kan potensi tadi saya sampaikan, potensi kita luar biasa. Kita punya kopi, kita punya ikan, kita punya sayur mayur, ya kan. Artinya kalau bicara potensi luar biasa, tetapi potensi yang kita miliki ini belumlah maksimal kita garap, kita manfaatkan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan daripada masyarakat. Nah, harapan saya ke depan tentu dengan ibu-ibu, dengan keluarga, ini tugas daripada salah satu ketua tim gerakan literasi daerah, dalam hal ini Ibu Bupati, ya kan, karena beliau juga sudah punya komitmen yang cukup baik, itu kan, terkait dengan gerakan literasi di Kabupaten Lampung Barat, karena beliau turun langsung dari Pekon 1, dari Kecamatan 1, dari sekolah, di mana-mana, termasuk dari kantor-kantor kecamatan atau kantor-kantor Pekon, melakukan pembinaan-pembinaan. Ya tujuannya supaya kita ini tidak hanya fokus satu persoalan, tapi bagaimana membuka cakrawala ataupun pemikiran kita supaya lebih luas mengenai pengetahuan. Karena pengetahuan itu didapat dengan bekerja, didapat juga dengan membaca. Praktek dengan teori harus disatukan. Bahkan Ibu Bupati turun langsung juga itu. Ya, memberikan pelatihan loh ya. Pembinaan, pelatihan, bagaimana caranya membuat katakanlah
kopi ataupun ikan ataupun cara memanfaatkan potensi yang lain, termasuk juga mempromosikan culukam yang dimiliki Kabupaten Lampung Barat. Betul. Nah, sahabat bahasa bukan hanya di keluarga dan juga sekolah, tetapi juga pemerintah Kabupaten Lampung Barat membuat suatu kebijakan untuk memberikan pojok literasi bagi fasilitas umum dan ruang publik. Mungkin bisa Pak Cik ceritakan nanti apakah sudah berjalan efektif di berbagai macam fasilitas publik seperti kantor pelayanan ataupun halte, kantor bank atau semacamnya. Seperti apa upaya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk juga menyemarakkan budaya literasi bagi ruang publik seperti itu, Pak Cik. Jadi kita mendirikan berbagai macam taman baca, ya kan? Ruang terbuka hijau yang difasilitasi dengan pembangunan ruang-ruang baca. Jadi memang termasuk juga pihak BUMN, ya kan, BUMD, termasuk juga sarana-sarana fasilitas pemerintah yang lain juga memberikan dukungan yang penuh. Saya bersyukurlah kaitan dengan literasi ini, saya sampaikan program yang sangat murah tetapi besar manfaatnya. Nah, jadi kalau bicara masalah literasi di Kabupaten Lampung Barat memang sudah bisa diterima dengan masyarakat dan sudah menjadi sebuah komitmen daripada pemerintah. Nah, ke depan saya ingin mendirikan ribuan pojok baca, ya kan? Ribuan pojok baca supaya Kabupaten Literasi ini betul-betul bukan hanya cuma label, tapi diimplementasikan di lapangan. Betul. Nah, kalau sudah diimplementasikan, pasti masyarakat ini kan kalau katakanlah biasanya dia nggak ketemu, katakan dia mungkin bertamu atau dia mungkin ada keperluan ke kantor, disuruh nunggu sebentar, biasanya nggak pernah baca buku karena kebetulan di sininya mungkin di pojok ada buku, ditarik baca. Ya kan, memang persoalan ini sederhana, tetapi harus kita mulai. Termasuk juga mungkin dalam keluarga juga tadi sudah saya sampaikan, Bang, pagi membaca, bisa kan kita mulai dulu. Dulu juga kita seperti itu, kalau ngaji kan pagi-pagi ngaji duluan baru kita sekolah. Minimal ketika sudah disediakan fasilitasnya, ada rasa penasaran. Ada rasa penasaran dan ingin mencoba. Iya, dari rasa penasaran akhirnya terbiasa untuk meningkatkan kualitas literasi. Nah, kemudian Pak Cik, salah satu bentuk literasi adalah literasi digital. Ini tidak terhindarkan apalagi di era globalisasi seperti ini. Kemudian ada generasi milenial kita kenal yang begitu akrab dengan dunia digital. Adakah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam hal ini untuk meningkatkan kualitas literasi digital di Kabupaten Lampung Barat? Gitu. Ya, jadi kalau bicara masalah teknologi, ini kan sudah menjadi tuntutan. Saya sering sampaikan juga di sekolah, saya sampaikan juga dengan seluruh peratin, ya kan. Sekarang ini sudah waktunya masyarakat diberikan pemahaman supaya masyarakat tidak gagap dengan teknologi. Bicara masalah digital, ini memang sudah menjadi kebutuhan. Sekarang bagaimana caranya, dunia sekarang sudah ada di genggaman kita, ya kan. Jadi memang sudah menjadi suatu keharusan lah, ya kan. Nah, kalau bicara masalah apa yang dilakukan oleh pemerintah supaya lebih memahami teknologi tersebut, kita melalui jalur pendidikan. Termasuk juga tadi Dinas Perpustakaan juga saya sampaikan juga sudah mulai harus, termasuk juga Kominfo, bagaimana memperkenalkan teknologi yang begitu canggih, begitu cepat, ya kan, begitu banyak manfaatnya untuk kemajuan. Tetapi yang paling penting juga adalah kita juga harus membuat kebijakan-kebijakan, termasuk juga aturan-aturan untuk menyaring hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan. Karena tidak menutup kemungkinan yang namanya era digital ini juga akan merusak tatanan kehidupan, norma-norma kehidupan. Nah, ini yang mesti harus ada perangkat-perangkatnya dan juga pengawasan-pengawasan yang ketat. Artinya ada upaya yang serius komitmen dari Kabupaten Lampung Barat dalam hal ini melalui koordinasi di Diskominfo untuk meningkatkan kualitas fasilitas juga bagi masyarakat untuk lebih berliterasi dalam digital. Nah, kemudian berbicara tentang potensi daerah, Pak Cik. Lampung Barat ini sangat terkenal dengan potensi kopinya. Kopi Lampung Barat itu sudah terkenal bahkan sampai mendunia. Nah, menyikapi hal ini, adakah strategi mungkin yang Pak Cik miliki untuk semakin mengenalkan lagi kopi ini, mungkin pendekatannya melalui literasi? Mungkin strategi apa, Pak? Jadi gini, jadi sebelum saya jawab itu, saya jawab dulu satu lagi. Ada yang menarik. Iya, Pak Cik. Jadi di Lampung Barat ini juga ada yang namanya, ini kan karena bahasa. Kalau bahasa kita di sini, ini desa ini kan pekon. Kita ada namanya pekon literasi organik di salah satu kecamatan Kedusurian, Pekon Cigawaras. Itu masyarakat di sana diberdayakan, diberikan pembinaan dan juga pelatihan untuk memanfaatkan lahan pekarangan dengan sistem organik. Jadi semua tanaman sayuran, ya kan, termasuk juga bunga-bunga dan sebagainya itu ditanam dengan pola-pola organik. Termasuk juga di sana juga memanfaatkan yang namanya bahan-bahan bekas untuk menempatkan buku-buku itu disusun. Seperti karung bekas
tempel di dinding rumah, ditaruh tempat buku-buku untuk mengajak anak-anak supaya suka membaca. Nah, kalau bicara masalah kopi ini, kalau bicara kopi Robusta Lampung Barat ini sudah tidak ada yang tidak kenal, udah kenal semua lah orang bahwa kopi itu adalah salah satu komoditas unggulan Provinsi Lampung. Nah, tetapi sebenarnya kopi itu berasal dari Lampung Barat. Karena penghasil terbesarnya ada di Lampung Barat, sekitar 21%-nya ada di Lampung Barat. Nah, apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Lampung Barat? Yang pertama, tentu kita melakukan kegiatan festival. Festival itu tujuannya memperkenalkan, mempromosikan, ya kan, terkait dengan kopi yang ada di Lampung Barat. Termasuk juga Pak Bupati sudah membangun yang namanya Kampung Kopi. Kampung Kopi itu karena dulu kampung itu dikenal dengan kampung yang tertinggal. Karena memang sulit untuk dijangkau. Tetapi setelah kita deklarasikan dia menjadi kampung kopi dan kita pernah lakukan festival kopi di sana, alhamdulillah sekarang menjadi kampung maju, ya kan? Nah, inilah yang menjadi harapan saya. Nah, baru tahun 2020 ini Pak Bupati juga sudah meresmikan yang namanya sekolah kopi. Sekolah kopi ini Adinda Yas ya, dia bukan formal, non formal. Artinya kalau Yas pengen mengetahui kopi dari hulu sampai hilirnya, boleh tuh belajar di sekolah kopi. Atau bagaimana caranya pengolahan kopi supaya memiliki nilai tambah yang lain, boleh juga belajar di sekolah kopi. Jadi sekolah kopi itu juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Mengapa sih menciptakan lapangan pekerjaan? Karena banyak kita membuat kelas-kelas baru itu kepada kaum milenial supaya dijadikan barista-barista muda. Sekolah kopi, Iya. Sejenis PKBM, begitu? Ya, dia tidak terikat, tidak ada harus lulusan SMA atau lulusan SMP, tidak. Jadi secara umum, ya, mau dia nggak sekolah juga boleh, karena sifatnya adalah non formal. Itu sudah berdiri berapa lama, Pak Cik? 2020 kami resmikan. 2020. Di awal. Baru Satu tahun. Sampai sekarang siswanya barangkali begitu banyak, Pak Cik. Jadi kalau siswanya kan dia waktu, ya. Jadi gini, umpamanya ada kelas sebanyak 30 orang. Dia ini apa nih? Dia ingin mengetahui bagaimana caranya proses penanaman kopi, bagaimana perawatan kopi, pengolahan tanahnya, pemetikan dan sebagainya. Mungkin dia ada kelas baru, kelas khusus terkait dengan katakanlah penanaman, pemeliharaan dan produktivitas. Dan nanti mungkin juga ada nanti kelas yang baru lagi, ya kan? Ingin mengetahui bagaimana cara mengolah kopi. Ada lagi dibuat. Karena kopi sekarang ini kan banyak, bukan hanya dibuat untuk minum kopi kan. Betul. Termasuk kulit kopi juga bisa kita manfaatkan. Daun kopi pun bisa kita manfaatkan. Batang kopi pun bisa kita manfaatkan. Nah, apakah itu hanya untuk masyarakat Liwa atau yang di luar Liwa kalau ingin? Kalaupun dari luar ada, tentu kita buka. Tapi harus. Tetapi yang kita utamakan adalah tentu masyarakat Lampung Barat. Baiklah. Itu harus datang ke Liwa kalau mau Ya, ke sekolahnya. berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan dan baik. Peternakan. Salah satu inovasi yang sangat menarik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam hal ini Pak Cik bersama dengan tim membuat sekolah kopi, kemudian ada festival dan masih banyak inovasi yang lainnya. Nah, kemudian Pak Cik saya juga ingin bertanya, adakah keinginan barangkali untuk membuat peraturan daerah ataupun peraturan bupati yang lain menyusul peraturan bupati nomor 19 tahun 2018 untuk semakin menguatkan upaya pembangunan literasi di daerah Lampung Barat? Harapan Pak Bupati sebetulnya ini kan baru tingkat peraturan Bupati. Besar harapan Pak Bupati nanti peraturan Bupati ini akan meningkat menjadi peraturan daerah. Karena dia kalau sudah menjadi peraturan daerah ada sebuah kekuatan hukum bagi eksekutif dan legislatif agar setiap tahun itu memberikan perhatian yang lebih besar. Termasuk juga struktur yang juga akan lebih diperkuat. Kalau dia perda, karena kalau peraturan Bupati ini skupnya belum terlalu tinggi secara aturan. Karena paling tidak dia tidak memiliki sanksi. Tapi kalau dia peraturan daerah, dia akan memiliki sanksi. Artinya kalau katakanlah Pekon A, dia tidak melakukan, katakanlah tidak membuat pojok baca atau dia tidak membangun laman baca, dia akan diberikan sanksi gitu. Tapi kalau sementara ini kan hanya sifatnya himbauan dan arahan gitu. Jadi ke depan tentu saya berharap Perbuk daerah ini dapat ditingkatkan menjadi peraturan daerah. Baik, kita doakan mudah-mudahan segera terrealisasi, sahabat bahasa, sehingga kita bisa melihat ada kabupaten percontohan yang pertama kali menginisiasi peraturan daerah terkait dengan literasi. Kemudian Pak Cik, apa harapan Pak Cik mengenai literasi di Lampung pada umumnya dan terutama di Kabupaten Lampung Barat secara khusus? Jadi kalau bicara masalah literasi, apa harapan Pak Bupati dengan pemerintah Provinsi Lampung? Semua program ini kan sifatnya sinergi. Tidak akan ada program yang kuat di sebuah daerah tanpa didukung dengan pemerintah provinsi. Nah, oleh karena itu saya berharap dengan Pak Gubernur tentu apa yang sudah menjadi kebijakan, apa yang menjadi komitmen di Kabupaten Lampung Barat akan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah provinsi. Dengan adanya sinergitas antara provinsi dan kabupaten akan semakin menguatkan dan meneguhkan dan juga akan menghasilkan apa yang menjadi sasaran dan target.
Baik. Itu tadi harapan Pak Cik, Bupati Lampung Barat, dan berikutnya mungkin ada yang disampaikan bagi masyarakat yang menonton di kanal siniar kami nanti, baik untuk masyarakat Lampung Barat secara khusus maupun masyarakat umum terkait dengan literasi ini, Pak Cik, silakan. Ya, yang jelas pada kesempatan ini izinkan saya selaku Bupati Lampung Barat mengajak kepada seluruh masyarakat umum, khususnya pada kaum milenial, ya kan, membaca ini membuka cakrawala kita. Membaca itu tidak mesti harus judulnya tertentu, apapun boleh kita baca. Yang penting akan menambah wawasan dan pengetahuan. Karena apapun yang kita baca pasti akan ada manfaatnya, terutama dalam pergaulan sehari-hari. Jadi selamat kepada seluruh masyarakat dan kaum milenial, tingkatkan motivasi dan semangat untuk membaca dengan membaca cakrawala dan dunia ada di genggamanmu. Terima kasih. Terima kasih Pak Cik. Sebenarnya obrolan tentang literasi sangat seru sekali, tapi waktu juga lah yang hari membatasi kita, dan kita harus menyudahi obrolan kita di edisi kali ini, sahabat bahasa. Saya ingin mengutip perkataan seorang doktor lulusan Rusia, Susi Lotur, yang merupakan adik dari sastrawan terkemuka Indonesia Pramudia Anantatur. Beliau mengatakan bahwa kebiasaan ataupun budaya malas membaca adalah kekuatan yang melemahkan masyarakat, bangsa, negara dari segala aspek ekonomi, pendidikan, bahkan budaya. Maka permasalahan literasi ini sebenarnya tidak akan pernah selesai, akan menjadi pekerjaan kita bersama. Perlu komitmen untuk membangun literasi menjadi lebih baik lagi. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah memulai aksi nyata dengan membuat suatu peraturan bupati terkait dengan literasi. Daerah lain mudah-mudahan semakin terinspirasi. Masyarakat, mari kita lebih peduli dan ikut berkontribusi. Pak Cik, terima kasih banyak sudah berkenan hadir di Ruang Temu edisi kali ini. Kami berharap ini bukan akhir dari pertemuan, tetapi justru awal untuk pertemuan-pertemuan yang lainnya. Terima kasih. Saya selalu Pak Cik, sukses Amin, untuk semua aktivitasnya dan dimudahkan dalam memimpin masyarakat Kabupaten Lampung Barat. Akhirnya sahabat bahasa, saya Parias, Narakata Ruang Temu, undur diri. Kami mohon dukungan bagi para sahabat bahasa untuk mendukung kanal siniar ini dengan menyukai, mengomentari dan membagikan video-video kami, serta berlangganan di kanal YouTube Siniar Kelasa Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Akhirnya, membawa map pergi ke Cilacap, pergi bertamu sampai ke Kediri. Mohon maaf bila salah terucap. Sampai bertemu di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi.